Kebohongan sopir mobil MBG tabrak siswa SD Kalibaru Jakut, ngegas sendiri. Dishub bongkar fakta. Klaim sopir mobil operasional pengangkut makanan bergizi gratis, MBG, Adi Irawan, yang menyebut kendaraannya melaju sendiri sebelum menabrak siswa SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, secara telak dipatahkan oleh hasil pemeriksaan Dinas Perhubungan, Dishub. Adi Irawan sempat mengaku jika kendaraannya melaju sendiri sebelum menghantam gerbang dan para siswa SDN Kalibaru 01 pagi di Cilincing. Diketahui, Adi Irawan ditetapkan tersangka setelah menabrak siswa SDN Kalibaru 01 pagi di Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis, 11 Desember 2025. Insiden itu mengakibatkan 21 orang menderita luka dengan rincian 20 orang siswa dan 1 orang guru. Untuk kemarin kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun road test terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman, kita bisa melihat dari pedal rem, terus ke reservoir tank untuk minyak rem, tetap tidak ada kekurangan. Ujar Dardi di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat, 12 Desember 2025, dilansir dari tribunnews.com. Ia menegaskan seluruh saluran hidrolik rem berfungsi normal dan tidak ditemukan kebocoran. Rem depan cakram maupun rem belakang tromol juga bekerja dengan baik. Jadi tidak ada kebocoran di selang-selang, baik yang membagi depan kanan-kiri, belakang kanan-kiri. Jadi kondisi kendaraan untuk sistem pengeremannya bagus untuk rem utama. Untuk keadaan rem parkir, kita coba juga dalam keadaan bagus. Jelasnya. Padahal sebelumnya tersangka Adi sempat mengaku mobilnya seperti bergerak sendiri sesaat sebelum kecelakaan. Rekaman CCTV juga memperlihatkan mobil sempat berhenti di depan gerbang sekolah sebelum tiba-tiba melaju lebih cepat ke arah para siswa yang tengah mengikuti kegiatan literasi pagi. Adi berdalih rem mobilnya tidak berfungsi saat ia hendak memarkirkan kendaraan. Namun, temuan Dishub dan hasil penyidikan polisi menunjukkan tidak ada masalah teknis pada kendaraan. Polisi menegaskan kecelakaan terjadi murni akibat human error lantaran Adi mengemudi dalam kondisi kurang tidur. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendris sebelumnya mengungkap, Adi baru tidur sekitar pukul 4 WIB dan sudah mengemudi kembali sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat mengendarai kendaraan, tersangka dalam kondisi yang tidak layak. Minim istirahat membuatnya tidak fokus, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian di SDN 01, kata Erik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.